Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Om Swastiastu. Kami dari YKI, yaitu Yayasan Kanker Indonesia Cabang Bali Koordinator, yang diketuai oleh Ibu Ayu Pastike. Adapun program-program daripada Yayasan Kanker Indonesia ini, yaitu yang pertama adalah pencegahan ya terhadap kanker secara umum, kemudian ada penanggulangannya, kemudian ada juga pencegahan yang berupa penyuluhan kepada masyarakat tentang kanker. Jadi Yayasan Kanker Indonesia ini beralamat di Jalan Pulau Aru nomor 1 Denpasar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berkonsultasi mengenai kanker bisa ke YKI Denpasar. Kemudian adapun program-program yang kami laksanakan yaitu antara lain PKTP, yaitu penanggulangan kanker terpadu paripurna, yaitu yang tadi antara lain yaitu penyuluhan, pencegahan, kemudian deteksi dini, kemudian dan penanggulangannya. Adapun kanker bisa dicegah yaitu dengan deteksi dini, yaitu bisa primer, bisa sekunder ya. Antara lain misalnya dilakukan vaksinasi ya untuk kanker-kanker serviks atau mulut rahim, kemudian juga untuk kanker hati ya bisa dilakukan vaksinasi. Dan juga deteksi dini yaitu bisa dilakukan untuk kanker leher rahim, yaitu misalnya dilakukan pap smear ya. Jadi pap smear penting merupakan deteksi dini secara dini untuk kanker leher rahim atau mulut rahim. Yang kemudian ada juga IVA, namanya IVA ya. Jadi melalui inspeksi visual ya, dan untuk itu perlu dilakukan pencegahan-pencegahan tersebut. Jangan sampai setelah terjadi kanker baru kita datang berobat. Jadi harusnya dilakukan pencegahan. Satu-satunya kanker yang bisa dicegah yaitu kanker leher rahim dan atau mulut rahimnya, itu bisa dicegah dengan pap smear tadi. Sedangkan kanker yang lain belum bisa dicegah, yaitu hanya bisa dideteksi dini dengan pemeriksaan-pemeriksaan seperti kanker payudara ya, bisa dilakukan dengan USG atau sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri, kemudian mamografi ya kalau ibu-ibu yang sudah berumur di atas 40 tahun. Kemudian untuk bapak-bapak misalnya kanker prostat itu bisa dicegah dengan pemeriksaan namanya PSA. Jadi bapak-bapak yang sudah berumur di atas 40 tahun lebih baik dilakukan pemeriksaan rutin namanya PSA untuk mencegah kanker prostat. Kemudian ada kanker paru misalnya ya, jadi bapak-bapak yang masih suka merokok, jadi sekarang berkurangilah untuk merokok, kalau bisa tidak lagi merokok karena itu merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kanker paru. Jadi demikian kanker yang bisa dicegah, kemudian bisa diobati secara dini. Jadi saya harap atau kami harap dari Yayasan Kanker Indonesia, jadi kanker-kanker yang masih bisa dicegah diharapkan dilakukan pencegahan. Kemudian harus
juga diwaspadai ya. Jadi ada waspada, istilahnya singkatan, yaitu kalau ada wasir atau buang air kecil malah mengalami gangguan, itu cepat dilakukan pemeriksaan ke dokter atau ke puskesmas. Kemudian alat pencernaan misalnya ya, kalau terganggu misalnya ya diare atau mencret yang tidak sembuh-sembuh, kemudian itu harus diwaspadai, jangan dianggap itu mencret biasa atau diare biasa. Jadi tetap harus waspada, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian misalnya ada andeng-andeng atau tumor yang abnormal misalnya ya, misalnya andeng-andeng yang cepat membesar dan gatal, itu harus cepat dilakukan pemeriksaan. Selain itu misalnya ada payudara atau tumor di tempat lain, ada benjolan, nah itu harus cepat juga dilakukan pemeriksaan, jangan dibiarkan. Biasanya tumor itu tidak membuat gangguan atau tidak mengalami keluhan ya. Biasanya seseorang tidak mengeluh kalau ada benjolan, justru itu yang harus diwaspadai atau dicegah ya, jangan sampai terlambat ya. Kemudian yang lain yaitu tadi wasir sudah. Jadi demikian hal-hal yang harus diwaspadai atau diamati ya. Jangan sampai keluhan-keluhan itu berlanjut dan terlambat untuk dilakukan pemeriksaan. Biasanya keluhan-keluhan itu dianggap biasa, sehingga setelah terlambat baru datang berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, jadi Yayasan Kanker ini yang beralamat di Pulau Buru, Pulau Aru, nomor 1. Jadi bila ada Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi ke Yayasan Kanker Indonesia, bisa datang ke Jalan Pulau Aru, nomor 1, mengenai semua hal yang berkaitan dengan kanker. Jadi kanker apapun, jadi bisa berkonsultasi di sana. Jadi kalau ada keluarga atau teman, kerabat atau tetangga yang mengalami kanker atau apapun yang berkaitan dengan kanker, bisa datang ke Pulau Aru ya. Yayasan Kanker Indonesia ini terutama memang melayani pelayanan pap smear ya. Di Pulau Aru ini pelayanan pap smear yang utama, dan bahkan kami telah bekerja sama dengan BPJS ya. Jadi ibu-ibu yang ingin pap smear ke Yayasan Kanker Indonesia bisa gratis karena sudah ditanggung oleh BPJS. Jadi itu untuk pencegahan kanker leher rahim atau mulut rahim atau disebut dengan serviks. Jadi demikian kami sampaikan. Kemudian untuk PKTP kami sudah jalani dari 2001 ya, penanggulangan kanker terpadu paripurna ya. Jadi itu sudah seluruh Bali kita laksanakan, di mana program kami terutama yaitu untuk anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA. Bagaimana kami dari Yayasan Kanker ini memberikan pencegahan melalui penyuluhan, melalui guru-guru sekolah ya. Jadi anak-anak sekolah kami sudah memberikan pengertian bagaimana mencegah kanker ya secara umum. Misalnya anak-anak sekolah kami memberitahukan misalnya bapaknya yang suka merokok. Nah, dari anak-anak sekolah, anak-anaknya
memberikan pengertian pada bapaknya, jadi tidak jangan sampai merokok lagi. Kemudian juga guru-guru ya, jadi guru-guru yang masih perokok, jadi dengan kami masuk ke sekolah-sekolah, jadi diharapkan guru-guru memberi contoh yang baik kepada anak didik sehingga guru-guru memulai untuk tidak merokok. Jadi rokok itu salah satu faktor risiko terjadinya kanker paru ya. Jadi kanker itu sudah semakin meningkat sekarang ya. Jadi semua kanker sudah meningkat insidennya, prevalensinya sudah meningkat. Jadi kami harap jadi Bapak Ibu sekalian untuk tetap hidup dengan hidup yang sehat ya, misalnya yaitu dari gaya hidup yang sehat ya, jadi kemudian makanan yang sehat ya, kemudian cegahlah faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan kanker. Jadi dari makanan saja kita sudah tidak sehat ya sekarang ya. Jadi apa-apa semua mengandung bahan-bahan karsinogenik namanya ya. Jadi yang menyebabkan kanker ya. Makanan mengandung formalin ya, kemudian mengandung pestisida, kemudian mengandung zat-zat kimia. Semua itu adalah bahan-bahan yang karsinogenik. Jadi itu bahan yang memicu terjadinya kanker. Jadi penyebab kanker memang tidak diketahui secara jelas ya, banyak faktor. Jadi faktornya itu banyak sekali. Jadi tidak satu faktor tapi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kanker. Sehingga kami berharap cegahlah faktor-faktor itu ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kanker itu bisa dicegah atau dihindari. Ya, jadi faktor-faktor itu misalnya makanan yang tidak sehat ya. Kalau hindari kalau yang perokok jadi hindarilah untuk tidak merokok dan lain sebagainya. Demikian dari kami, semoga ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.